Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jusriati SPD MPD. Saya sebagai salah satu dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Basic Writing. Sebagai dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mata kuliah Basic Writing merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah WP 03414. Saya akan menjelaskan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Basic Writing. Mata kuliah Basic Writing merupakan mata kuliah menulis dasar yang mendeskripsikan tentang bagaimana menulis kalimat dan paragraf yang baik dan benar. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menuliskan kalimat dan paragraf yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Saya sebagai dosen tentunya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya, assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Kemudian strategi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah yang pertama, menjelaskan kemudian memperlihatkan contoh melalui video maupun demonstrasi secara langsung. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktekkan secara langsung apa yang telah saya jelaskan dan praktekkan atau demonstrasikan sebelumnya. Hal ini dilakukan sehingga mahasiswa dapat memahami dengan jelas tentang mata kuliah Basic Writing. Adapun deskripsi mata kuliah ini, Basic Writing merupakan mata kuliah menulis dasar yang mendeskripsikan tentang bagaimana menulis kalimat dan paragraf yang baik dan benar. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik sebagai dasar teori menulis kalimat dan paragraf, seperti capitalization atau penggunaan huruf kapital, punctuation atau penggunaan tanda baca, sentence atau kalimat, main and supporting idea, ide pokok atau ide pendukung, sentence structure atau struktur kalimat, how to write composition, bagaimana menuliskan sebuah paragraf, direction in writing, direksi dalam menulis, dan yang terakhir practice in making paragraph atau praktek atau latihan dalam membuat paragraf. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menulis kalimat dan paragraf yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Adapun muatan materi pembelajaran pada mata kuliah Basic Writing yaitu yang pertama tentunya Introduction to Basic Writing, kemudian Capitalization, Punctuation, Main and Supporting Idea, Sentence Structure, How to Write Composition, Direction in Paragraph Writing, How to Make Good Paragraph Writing, dan yang terakhir Practice in Making Paragraph Writing. Kemudian saya akan menjelaskan capaian pembelajaran yang menghasilkan CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah dirumuskan yang memperhatikan profil lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun capaian program studi yang pertama, S atau sikap. Untuk sikap pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Untuk sikap yang selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya untuk keterampilan khusus yang pertama, mahir berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate. Kemudian keterampilan khusus yang kedua, mampu berbahasa Inggris secara lisan dan tulisan pada minimal satu bidang bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau dikenal sebagai English for specific purposes setara tingkat intermediate. Kemudian untuk pengetahuan yang pertama,
menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan secara umum atau general English dalam konteks keseharian atau umum, akademis, dan pekerjaan setara tingkat post-intermediate. Untuk pengetahuan yang kedua, menguasai konsep teoritis kebahasaan dan teknik berkomunikasi lisan dan tulisan bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English for specific purposes dalam konteks keseharian, akademis, dan pekerjaan setara tingkat intermediate. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar basic writing. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan capitalization secara tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan punctuation secara tepat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang main and supporting idea. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sentence structure. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang direction in writing. Yang ketujuh, mahasiswa terampil menuliskan paragraf yang tepat. Untuk mendukung proses pembelajaran di mata kuliah tersebut, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti modul pembelajaran, jurnal penelitian yang relevan, serta mendukung aktivitas pembelajaran. Itulah model delivery yang saya lakukan. Selanjutnya pada aspek interaction, yaitu menggunakan student-centered learning yang menekankan pada mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya student-centered learning ini interaktif, diskusi, project basic learning. Interaktif yang dimaksud yaitu dosen menjelaskan materi kemudian menyediakan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua yaitu diskusi, dengan melakukan diskusi dengan tema tertentu terkait dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga itu project based learning, yaitu pemberian tugas kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Adapun platform yang saya gunakan adalah Google Meet dan LMS atau Learning Management System Universitas Muhammadiyah Palopo. Model pembelajaran secara daring menggunakan LMS di mana mahasiswa membaca instruksi perkuliahan, mengisi absen kelas, mengerjakan diskusi, mengumpulkan tugas, dan membuat video tutorial praktek UTS dan UAS. Itulah model aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah Basic Writing. Selanjutnya untuk aspek assessment. Assessment merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator penilaian yang saya berikan yang pertama itu students participation atau partisipasi mahasiswa dengan bobot 20%. Selanjutnya untuk weekly assessment atau tugas mingguannya yaitu sebesar 20%. Untuk praktis atau praktek mahasiswa itu sebesar 20%. Selanjutnya untuk ujian tengah semester atau middle test sebesar 20%. Dan selanjutnya untuk final test atau ujian akhir semester yaitu sebesar 20%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas pada mata kuliah Basic Writing. Selamat menyaksikan. Oke, baik adik-adik sekalian, are you ready for study right now? Ready. Jadi bisa ibu mulai ya kelasnya. Well class, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, how are you this afternoon? Alhamdulillah ya. Okay. Jadi because we are in a good condition, karena kita berada dalam keadaan yang baik saja, it means we have to do something good. Kita juga harus melakukan sesuatu yang baik-baik ya. Okay, well adik-adik sekalian, as usual ya, before we start our learning today, we have to pray. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus berdoa ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat diberikan kemudahan dalam memahaminya dan diberikan kelancaran dalam prosesnya. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, well next, sebelum saya menjelaskan tentang the next material, I'm going to remind you, Ibu mengingatkan, have you feel the analysis in learning management system? Sudah di absen di LMS? Yes. Ya, okay. Jadi dipastikan karena Ibu yang memberikan batasan waktu, it is about 5 minutes, sekitar 5 menit setelah pekerjaan dimulai ya. Setelah lewat dari itu ya, Anda dianggap tidak. Oke, nah adik-adik sekalian, untuk selanjutnya sebelum masuk kepada materi inti hari ini, I'm going to review about the previous material. Ibu mau review dulu tentang apa sih yang dipelajari pada pertemuan lalu. Jangan sampai mahasiswa saya yang ada di dalam kelas ini pakai sistem move on, ya. Begitu dosennya keluar, materinya juga langsung move on. Jangan ya, kalian harus tetap mengingat. Oke, ada yang bisa bantu Ibu apa yang dipelajari pada pertemuan lalu? Oke, Indriani, could you stand please? Bisa berdiri. So, yang pelajari minggu lalu itu introduction to basic writing, itu mempelajari konsep dasar dalam menulis seperti paham tanda baca dan menyusun kalimat seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi tentang basic writing. Apa sih itu basic writing? Oke, apa rasanya itu basic writing? Basic writing itu adalah menulis dasar atau dasar-dasar dari menulis itu sendiri. Oke, dasar-dasar dari menulis itu sendiri. Nah, bagi adik-adik sekalian, Ibu sampaikan dulu for writing course untuk mata kuliah writing itu ya. Jadi in your curriculum it is divided in 3 course. Jadi untuk mata kuliah writing sendiri itu di kurikulumnya kalian itu dibagi menjadi 3 ya. 3 tahapan. Yang pertama ada basic writing, yang ini kalian dapatkan di semester 2. And the second is essay writing, yang dilanjutkan ke tingkatan yang lebih di atas lagi. And the last is academic writing. Jadi you have to make sure that you pay attention to this explanation in this semester. Kalian harus perhatikan penjelasan Ibu di semester ini, because you cannot understand the next step. Kalian tidak bisa paham untuk materi-materi di step selanjutnya untuk mata kuliah writing kalau tidak diperhatikan dengan baik. Paham? Nah, oke, adik-adik sekalian, tadi kan sudah dijelaskan tentang materi pada pertemuan yang lalu, ya. Nah, untuk hari ini we are going to discuss about new topics. It is about capitalization rules, ya. It is about capitalization rules. Apa sih itu capitalization rules? Capitalization kata dasarnya apa? Keywordnya apa? Kapital. When you write in bahasa ya, misalkan kalian menulis dalam konteks bahasa Indonesia, have you ever heard about word capital? Pernah tidak dengar tentang kata capital? Pernah ya, capital. Pada saat apa misalnya? Pada saat mungkin menulis kata pertama in a sentence atau dalam sebuah kalimat. Oke, good job ya, betul sekali. Jadi ini sama kasusnya nanti dalam bahasa Inggris. Kita akan mempelajari juga tentang penggunaan huruf kapital dalam menulis bahasa Inggris. Nah, but before we continue, sebelum kita lanjut lebih jauh, Ibu akan menyampaikan tentang learning outcomes kita untuk materi pada hari ini. Nah, seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang ingin dicapai kan? Is it right? Yes. Itu sama halnya in our learning for today, dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran, the students are able to understand the definition, the importance and the use of capital letter ya. Jadi di akhir pembelajaran siswa harus mampu untuk memahami apa sih itu huruf kapital ya, kemudian pentingnya apa sih memahami huruf kapital, kemudian yang terakhir bagaimana sih menggunakan huruf kapital ketika menulis. Nah, untuk indikator ketercapaiannya ya, untuk indikator ketercapaiannya itu tentunya ketepatan adik-adik sekalian dalam menjelaskan apa definisinya, kemudian dalam menulisnya, kemudian yang terakhir dalam menjelaskan apa sih pentingnya dari penggunaan huruf kapital itu. Jadi Ibu nanti mengukur kemampuan kalian dengan berdasarkan pada indikator yang ada. Paham? Well, selanjutnya kita masuk ke materinya. Okay, you can see on the slide that the first slide discuss about the definition of capitalization. Yeah. Okay. By the way, anyone can help me to read this paragraph? Ada nggak yang bisa bantu Ibu? Okay, Jisoo, stand up please. Yes.
What is capitalization? Capitalization is the process of capitalizing words, making their first letter a capital letter or an uppercase letter. We can also refer to the state of being capitalized. For example, capitalize the word police, which is here spelled with a lowercase p. You would write it as Polish. Oke, thank you. Have a seat, please. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, just now kalau saja kita kayak dengar soal listening tool ya atau TOEFL. Jadi itu sudah kayak native speaker program sidangnya ya. Oke, jadi di slide yang pertama ini seperti yang kita tadi sampaikan bahwa dia membahas tentang definisi dari capitalization. Tadi Cito sudah membaca. And then right now, anyone who can help me to translate actually what is the main point of this slide? Ada nggak yang bisa menerjemahkan atau menyimpulkan apa sih inti dari paragraf ini? Apa itu capitalization? Ada nggak? Arif? Ada? Malu-malu ada ya? Oke, Raisa, Kucing, apa sih artinya dari slide yang ada di atas deh? Yang kita tangkap saja ya. Jadi capitalization itu adalah Berdiri dong. Punya sana ya. Jadi menurut saya, Ya. capitalization adalah proses berkapitalisasi. Artinya huruf pertamanya please menggunakan huruf kapital. In their first letter. Itu juga bisa menunjukkan bahwa hal itu menjadi kapital. Sebagai contoh, untuk mengkapitalisasi sebuah word dalam hal ini itu dieja dengan lowercase polish. Oke, cukup? Cukup. Oke, silakan duduk ya. Ada tambahan lagi dari yang lain atau cukup? Cukup. Oke, nah Ibu simpulkan ya, dia sudah benar sebenarnya apa yang disampaikan oleh temannya ya. Ibu cukup menyimpulkan saja dari slide ini. Katanya capitalization itu merujuk pada proses untuk mengkapitalize. Mengkapitalize di sini maksudnya bagaimana kita membesarkan ya, yang tadinya lowercase dia jadikan uppercase, terutama ketika kita ingin memulai untuk menulis sebuah kalimat. Jadi kalian harus pastikan bahwa the first word ya harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya adalah penulisan kata Polish atau Polandia khususnya ya. Polandia itu ketika dituliskan atau Polish dia harus menggunakan huruf P kapital atau uppercase, bukan lowercase. Paham sampai di sini? Paham. Okay, the next slide discuss about actually why is correct capitalization is important. Kira-kira berdasarkan slide yang ada di atas dan menurut pendapatnya adik-adik sekalian, kenapa penting kita mempelajari yang namanya penggunaan capitalization? Dari slide yang ada di atas bisa ditangkap maknanya kira-kira. Oke? Kenapa kira-kira? Ada 3 ya, di atas disebutkan ada 3 yang pertama. To let the reader know a sentence begini. Apa itu the sentence is begini? Untuk menginformasikan kepada si pembaca bahwa kalimat ini sudah dimulai loh. Jadi harus diawali dengan huruf kapital. And then the second, to show important words in the title, untuk menunjukkan ya hal-hal penting ketika kita menuliskan sebuah judul. And the last is untuk memberitahukan bahwa yang dituliskan ini adalah sebuah proper noun. Ya, proper noun itu yang kayak nama sekolah kah, profesi kah, perusahaan kah, dan lain-lain sebagainya. Paham sampai sini adik-adik sekalian? Oke. Next, we come to the rules of capitalization ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa aturan ketika kita ingin menggunakan huruf kapital. The first is capitalize the first word of every sentence. Apa artinya? Ayo rame-rame dong. Apa artinya capitalize the first word of every sentence? Gunakan huruf besar untuk kata pertama pada setiap kalimat. Contohnya, the sheep escaped from the trailer. Ya, kalau kalimat di atas itu dikatakan salah karena kenapa? Dia tidak mengawalnya dengan huruf besar. But the second sentence is correct ya, because start with capital letter karena diawali dengan huruf kapital. Paham untuk rule yang pertama? Paham. Boleh Ibu lanjut? Oke. Next, rule yang kedua. Oke. Always capitalize the pronoun I. Oke. Nah, especially in English ya, khusus dalam bahasa Inggris untuk pronoun I. Apa itu pronoun?
Kata ganti. What is the meaning of I? Saya. Jadi dari itu artinya saya. Special in English ya, dalam bahasa Inggris ketika mau kita menuliskan kata pronoun I, itu harus selalu menggunakan huruf kapital. Tidak peduli biar dia at the beginning, at the end, atau in the middle. Posisinya itu dimanapun dia harus menggunakan huruf kapital. Kalau yang di atas dikatakan salah, yang I'm counting and next itu dia salah karena dia diawali tidak menggunakan huruf kapital. But the right one, yang benar itu adalah yang ada warna merahnya. I'm counting sheep to fell asleep, and my friend and I are eating lunch. Ya, itu penulisan yang tepat. Ingat ya untuk penulisan pronoun I. Oke? Oke, the next rules yang selanjutnya yaitu capitalize people's names or titles. Apa artinya slide ini adik-adik? What is the meaning of this slide? Gunakan huruf kapital pada penulisan nama dan titel itu apa? Jabatan atau gelar? Gelar ya. Jadi bukan jumlah yang dimaksudkan sini. Adik-adik sekalian, dalam bahasa Inggris itu terkadang satu kata itu maknanya lebih dari satu ya. But in this context, arti title di sini adalah gelar. Jadi ingat ketika menuliskan namanya orang harus menggunakan huruf kapital. For example, Joko Widodo yang di kalimat di atas itu it is wrong, itu salah karena dia tidak menggunakan huruf kapital. But the right one is the second sentence. Joko Widodo is the president. Tepat because the letter J and W itu ditulis menggunakan huruf kapital. Boleh Ibu lanjut? Boleh ya? Boleh. Nah, untuk rule yang selanjutnya ini, I need your help. Saya butuh bantuan dari mahasiswa saya ya. Mungkin Yusuf, saya berdiri. Coba dibaca deh. Yang rule 4 itu. Capitalize the name of cities, right, country, and continent. Oke, I have a seat. Ada seorang yang bisa support ya untuk mengoreksi how to pronounce well this word. Ada yang bisa mengoreksi bagaimana cara mengucapkan yang tepatnya. Vivian Kennedy, ya, silakan please. Oke. Oke. Artinya apa kira-kira adik-adik sekalian? Ya. Gunakan huruf besar atau huruf kapital untuk penulisan negara bagian ya, negara dan juga kontinen ya. Jadi ingat ketika menulis poin-poin yang ada di atas, you have to make sure, kalian harus memastikan bahwa ditulis menggunakan huruf kapital. Ingat huruf kapitalnya huruf pertamanya saja, jangan semuanya kapital. Maksudnya itu seperti ini loh. I will go. Sudah misalkan kita mau ke Korea ya. Korea, jangan huruf besar semua begini ya, tapi huruf awalnya saja. Oke, first letternya saja yang menggunakan huruf kapital. Oke, adik-adik sekalian, kita masuk ke rule yang terakhir atau aturan yang terakhir ya. Oke, aturan yang terakhir ini membahas tentang capitalize north, south, east, and west when they refer to a location. Jadi kita menggunakan huruf kapital ketika menuliskan nama-nama arah ya, seperti arah selatan, timur, barat ya. Tapi harus kalian ingat nanti digunakan huruf kapital ketika dikatakan seperti ini, bagian utara dari Palopo ya, the north of Palopo. Baru menggunakan huruf kapital. Kalau hanya menuliskan utara saja harus menggunakan huruf kapital. Paham sampai di sini? Oke. Baik adik-adik sekalian, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya. Ki, Gafri, maybe you have a question for me? Ada pertanyaan? Nothing. What about another one? Do you have a question, guys? Nanti, kalau nothing pertanyaannya, ibu yang harus bertanya kepada kalian, ya? Ibu yang harus bertanya kepada kalian. Kenapa kamu yang kelas ini? Ya. Oke, sebelum langsung bisa ditanya, silakan stand dulu dong, berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Oke, lihat ke depan, perhatikan ibu, ya. Perhatikan ke ibu. Oke, nah sekarang, kalau ibu katakan tepuk 1 kali, kalian tepuk. Ibu katakan tepuk 2 kali, tepuk 2 kali. Tapi kalau ibu tidak katakan tepuk, jangan tepuk. Paham? Oke, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 1 kali, 2 kali.
Ada, berarti memang agak boros dari tadi. Oke, repeat. Ya, kita ulangi. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, 2 kali. Have a seat please. Silakan duduk. Ya. Kayaknya mentang-mentang ini di sore hari, siang kita kuliahnya pada mengantuk ya. Oke, selanjutnya ada enggak? Karena tidak ada yang mau bertanya, jadi ibu yang bertanya ya. Mungkin Raisa bisa berdiri. Oke, bisa nggak disimpulkan kira-kira dari materi yang ibu jelaskan tadi? Apa saja kapan kita menggunakan huruf kapital itu ketika menulis? Jadi berdasarkan pemahaman saya, kita menggunakan huruf kapital itu ketika akan memulai sebuah kalimat. Memulai sebuah kalimat dan sebagai untuk misalkan nama kota, nama negara, nama gelar, dan nama orang itu harus dimulai dengan huruf kapital. Oke, clear. Capacity please. Tepatnya yang disampaikan oleh temannya. Mungkin dari Arif ada yang bisa disampaikan tadi yang kita dengar tadi ya. Stand up please. Jadi yang saya dapat sebutkan dari penjelasan itu ketika ingin memulai suatu penulisan harus dimulai dengan huruf besar. Terus juga penulisan huruf besar ini digunakan ketika ingin menuliskan nama negara, nama kota, dan juga nama berarti yang ingin digarisbawahi serta menulis nama seseorang dan juga gelar seseorang. Oke, silakan duduk. Ya, oleh adik-adik sekalian, dari apa yang disampaikan oleh temannya, ibu agak bisa mewakili ya bahwa kalian paham apa yang ibu sampaikan. Oke? Sebenarnya masih ada beberapa rule yang lainnya lagi, tapi ini yang paling utama, this is the main rule ya. Oke, nah untuk selanjutnya karena kalian sudah paham materinya, selanjutnya ibu menugaskan untuk adik-adik sekalian ya, for the next meeting, ya, you have to bring your assignment. Kalian harus membawa tugasnya itu. Nah, apa tugasnya? You have to find a piece of paragraph in a newspaper. Kalian harus menuliskan sepotong atau sepenggal paragraf yang ada di surat kabar. Kemudian kalian capture paragrafnya itu, kalian foto, and then you have to correct. Kalian menganalisis atau mengoreksi ada kok kesalahan dalam penggunaan huruf kapitalnya itu. Paham Ki? Kalian ambil di surat kabarnya yang sudah lama, jangan yang baru datang langsung digunting ya. Marah orang dulu mata, karena dulu pernah baca ini hilang paragrafnya. Ya, jadi bisa menggunakan the old newspaper orang yang lama. Just a piece of paragraph, hanya sepenggal paragraf saja, and then you have to analyze. Kalian menganalisis, ya, paham ya tugasnya? Oke, jadi tugasnya itu difoto saja, kemudian bisa di print out, and then kalau misalkan ada kesalahan ya, just correct in this picture, cukup dikoreksi langsung saja di situ, ya. Oke, paham tugasnya? Oke, nah adik-adik sekalian, I think enough for our topic today. Ibu kira cukup sampai di sini untuk topik hari ini ya. And then for the next meeting, untuk pertemuan selanjutnya, we are going to discuss about punctuation. Kita akan membahas tentang penggunaan tanda baca, ya, dari penggunaan tanda baca. Harus paham bagaimana menulis menggunakan tanda koma, titik dua, dan lain-lain sebagainya. Oke, adik-adik sekalian, ibu kira cukup untuk pertemuan hari ini. See you on the next meeting, dan semoga kita sehat selalu dan terus semangat belajarnya ya. Karena tidak ada hal yang bisa didapatkan dengan mudah. You need do your best effort. Kalian butuh untuk melakukan usaha terbaik Anda ya, to reach your success, untuk mencapai kesuksesannya kalian. I think enough. Thank you very much for your time and for your full attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT Bidang Pengajaran Jusriati SPD MPD. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.